Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk yang sakit juga mudah-mudahan cepat sehat, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, dan amin. Kali ini ada beberapa materi ya, informasi yang menurut saya sangat bagus untuk kita simak ya, bukan satu saja. Yang pertama yaitu timnas Australia telah tiba di Indonesia dengan wajah yang tampak berbeda. Hal itu terlihat ketika pelatih Australia, Graham Arnold, tampak kesal bahkan saat Tribun News hendak mewawancarai Graham Arnold. Dia langsung menolak dan mengarahkan tangannya ke kamera handphone Tribun News. Nah, sementara itu pemain Australia yang mengenakan baju putih dan celana panjang biru berjalan di belakangnya. Itu pun nampak santai ya, tapi dengan wajah yang kurang ya wajah murung lah, dan berbincang satu sama yang lain. Dan ada satu yang namanya Jackson Irvine, ini pemain berambut gondrong, justru ramah dengan melambaikan tangan ke arah awak media. Ya, saat disapa, Jackson Irvine juga terkenal dengan kelembutannya dan juga sempat memberikan opini soal melawan skuad Garuda. Ia menilai pertandingan melawan timnas Indonesia itu akan sangat penting sebab timnas Australia harus menelan kekalahan lewat gol bunuh diri di laga perdana kontra Bahrain. Kita perlu mengakuinya adalah pertandingan besar dan memberikan tekanan pada diri kita sendiri, tapi menyadari besarnya tekanan atau ya publik di Indonesia itu sangat berpengaruh pada performanya Australia. Kata Jackson Irvine. Saya akan menanggapi hal tersebut, berbicara kepada pers dan menyinggung soal kemungkinan timnas menciptakan lebih banyak lagi kejutan di turnamen yang akan datang. Jadi itu ya. Jadi hal-hal ini ya yang membuat Australia mulai ketir-ketir. Nah, dari sisi lain, Sintayong juga mengatakan untuk ke depan timnas Indonesia akan membuat hal-hal yang besar lah ya, yang kejutan dalam turnamen level Asia ke depan. Timnas Indonesia saat ini berbeda dengan sebelumnya. Kami akan membuat banyak kejutan di turnamen AFC dalam beberapa tahun ke depan, ujar Sintayong dilansir dari laman PSSI tersebut ya. Jadi pelatih Korea Selatan ini memiliki kepercayaan diri untuk menggapai tujuannya di Indonesia dan meyakini bahwa tim Merah Putih punya kualitas untuk berbicara banyak di Asia. Skuad Garuda sendiri juga telah ada di Indonesia dengan pengawal super ketat yang dari Arab kemarin sudah datang dan kini bersiap menata laga kontra Australia. Ya. Jadi semuanya sudah bersiap-siap ya. Ada fakta menarik ya di lini pertahanan timnas Indonesia. Pertama, skema 3 back super solid ya, yang menggunakan 3 back tengah dalam formatnya 3-4-3 dengan Rizky Ridho, J.J. dan Calvin Verdong. Di pertahanan ketiganya tampil solid meski ada beberapa peluang Arab Saudi yang mengancam skuad Garuda. Yang paling menarik ketika winger ya, Sandy Ward dan Nathan Joaon aktif membantu lini serang, namun juga kuat di dalam pertahanan. Di babak kedua hanya J.J. dan Calvin Verdong yang dipertahankan, sementara Rizky Ridho karena melakukan beberapa kesalahan diganti oleh Muhammad Terari saat kontra dengan Arab Saudi. Jadi Garuda dipastikan bakal tambahan amunisi lagi ya. Nah, yang kabar yang lainnya lagi yaitu
saat ini Garuda dapat tambahan lagi amunisi baru, ya, yaitu Max Hilger dan Aliano. Nah, semua media sudah membahas itu dan sekarang dalam proses naturalisasi. Hal ini itu betul-betul sudah disampaikan oleh Pak Erik saat di jamu makan malam dan beliaunya sudah salaman. Artinya ke depan kita punya kekuatan akan berlipat ganda karena keduanya itu harganya luar biasa. Contoh ya, Max Hilger aja itu di Transfermarkt ya, harganya itu 121 miliar. Waduh, luar biasa ya. Jadi kita perlu menanti ya untuk selesainya proses naturalisasi agar supaya cepat selesai dalam hal administrasi dan bisa main. Ada tambahan satu berita yang sangat-sangat ya menurut saya sih lucu ya. Jadi beritanya gini, timnas Malaysia itu apes. Kenapa saya bilang apes, Mas? Jadi kemarin itu kan karena dia menang Filipina, rankingnya naik, jadi menggeser Indonesia, dia jadi 133, Indonesia jadi 134. Nah, setelah Indonesia menahan Arab Saudi, nah ini namanya nasib apes ya. Dia kembali ya, posisinya Malaysia disalip lagi sama Indonesia ya. Karena lantaran kita menahan imbang Saudi Arabia, sehingga posisinya Malaysia kesalip Indonesia. Dengan menahan imbang Arab Saudi, ranking Indonesia sekarang meloncat naik lagi jadi 131 dunia. Aha. Jadi yang kemarin keluar-keluar orang Malaysia malulah dia. Dan dia mengadakan turnamen hanya karena kepingin rankingnya naik. Ini kan aneh itu. Tidak memikirkan kualitas, yang penting naik. Yang dipilih lawannya adalah Filipina. Ya sudah, biar aja dia berkutat di daerah lokalan terus, jadi nggak pernah menatap ke depan. Ya saya pikir itu beberapa berita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.